Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, syukur lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Insyaallah taala pada pertemuan pada hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Minhajus Salikin wa Tadhihul Fiqh fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita sekarang berada pada majelis yang ke-73 dari kitab ini. Kita masih dalam pembahasan ahkamul janaiz, ahkam tentang masalah jenazah. Iya. Pada pertemuan yang telah lewat, kita telah jabarkan pendahuluan dari kitab ini. Pembahasan tentang perkara-perkara yang wajib bagi orang yang sakit, apa yang wajib bagi orang yang hadir dan apa yang boleh bagi mereka, serta apa yang wajib dilakukan oleh kerabatnya setelah meninggal dan apa yang haram. Pendahuluannya sudah kita selesaikan ya. Jadi pada pertemuan ini kita mulai masuk membahas seputar masalah memandikan. Baik. Kita baca kitab As-Sa'di rahimahullahu taala di matan wa tajahizu al-mayyit bighaslihi dan melakukan tajahiz. Tajahiz artinya melayat ya. Mulai menyelenggarakan mayit, melayatnya dengan bighaslihi dengan memandikannya. Taib. Dan memandikan mayit ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hukum memandikan jenazah, mengkafaninya, mengantarnya ke perkuburan, mensolatinya,
dan menguburkannya, itu semua hukumnya fardu kifayah. Jelas ya? Jadi memandikan, mengkafani, kemudian mensolati, mengantar ke kuburan serta menguburkannya, itu hukumnya fardu kifayah. Yakni apabila telah ada sebagian dari kaum muslimin yang menegakkannya, maka gugurlah kewajiban yang lain. Dan jika tidak ada yang menegakkannya, maka satu kampung itu berdosa. Naam. Kemudian kata beliau di sini, tajhiz al-mayyit bi ghaslihi, menyelenggarakan si mayit dengan memandikannya. Iya. Ini diterangkan ya tentang masalah memandikan jenazah, diterangkan dalam banyak hadis. Diterangkan dalam banyak hadis. Di sini saya akan poin-poinkan ya tentang bagaimana adab dalam memandikan jenazah. Saya akan poin-poinkan. Iya. Di antara poin-poinnya, yang pertama, apabila seseorang telah meninggal dan sudah jelas kematiannya, maka wajib bagi kaum muslimin, khususnya kerabatnya, untuk mubadarah, bersegera memandikannya. Ini saya urutkan nanti ya, sampai selesai memandikan. Saya urut dari awal. Ini poin pertama yang harus diketahui, difahami dulu. Apabila telah jelas seorang itu telah meninggal, sudah jelas kematiannya, maka kerabatnya, keluarganya itu wajib bersegera untuk memandikannya. Tidak boleh dia tunda tanpa uzur. Dan dalil tentang perintah Nabi SAW untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazah ini, dalilnya sangat banyak. Sudah lewat bersama kita sabda Nabi SAW, asri'u bil janazah. Bisa dibaca asri'u bil jinazah, di fathah atau di kasrah jimnya. Ya, asri'u artinya segerakanlah penyelenggaraan jenazah. Apa yang disegerakan? Memandikannya, satu. Mengkafaninya, disegerakan. Disolatkan, diantarkan ke kuburan, dikuburkan, disegerakan. Alhamdulillah. Taib. Dan terdapat dalil-dalil yang lainnya tentang perintah untuk segera menyelenggarakan jenazah. Kisah tentang seorang yang berihram ya, ketika dia berhaji, kemudian dia jatuh dari tunggangannya, kemudian dia pun meninggal, maka Nabi bersabda, igsiluhu bima'in wasidr. Mandikan dia, itu perintah ya. Fil amr, igsilu, mandikan dia. Ini perintah, ini asal hukumnya fauriyah ya. Asal perintah itu disuruh untuk disegerakan. Iya. Baik. Mandikanlah dia dengan air dan bidara. Kemudian adab yang kedua dalam masalah memandikan jenazah, hendaklah seorang yang memandikan jenazah memperhatikan adab-adab sebagai berikut. Ini poin kedua, ini banyak isinya ya, banyak catatan di dalamnya, berpoin-poin. Jadi poin kedua, hendaklah orang yang memandikan jenazah memperhatikan poin-poin sebagai berikut. Satu, hendaklah dia memandikannya 3 kali atau lebih. 3 kali ini jumlah paling minimal ya. Aqallu, jumlah paling minimal memandikan jenazah itu 3 kali, bukan 1 kali ya. Jumlah paling minimal 3 kali. Ini sesuai dengan maslahat dan keperluan orang yang memandikannya. Kalau dia lihat perlu sampai lebih dari 3 kali, ya lihat saja ya. Tayyib. Kemudian yang kedua, antakunal ghasalat witran, hendaklah memandikannya ini
diganjilkan. Ini bagi siapa yang ingin menambah, ya, maka dia bisa menambah lebih daripada 3 kali. Karena di atas tadi kita katakan mandi 3 kali atau lebih. Jadi tergantung kondisi si mayit yang dimandikan. Mungkin si mayit yang dimandikan ini belum cukup kalau dimandikan 3 kali, maka boleh dilebihkan. Yang penting ganjil 5 kali misalnya. Dan tentunya di sini 1 kali mandi itu bukan di sini maksudnya 3 kali mandi 3 kali siram, bukan ya. 1 kali mandi itu untuk seluruh badan. Jadi misalnya dimandikan, misalnya ini contoh 1 kali mandi ya. Misalnya dicuci dari kepala, disampo, disiram, dikasih sabun, seluruh badannya bagian atas kan terlentang ya. Ya, diperhatikan bagian atas dicuci, kasih sabun. Setelah itu dia dibuat miring, kemudian disabuni lagi sebelah kanan dan belakangnya bagian kanan sampai dari atas ke bawah. Sudah itu dibalik lagi sebelah kiri. Karena kalau dia terlentang, antum tidak bisa cuci semua bagian belakang kan? Ya, jadi bagian atas sudah itu dibuat miring, badannya jenazah, dimandikan bagian atas, belakangnya bagian kanan. Setelah itu diangkat lagi dipalingkan lagi, bagian kirinya lagi yang diangkat, kemudian dicuci ya, bagian kanan, bagian kirinya dan bagian belakang kirinya, dari atas sampai ke bawah. Ini namanya 1 kali mandi. Iya. Nanti mandi yang kedua caranya seperti itu juga. Mandi yang ketiga caranya seperti itu juga. Cuma mandi yang pertama itu menggunakan air biasa. Mandi yang kedua menggunakan daun bidara. Mandi ketiganya nanti menggunakan kapur barus. Nanti dijelaskan. Sudah ya? Poin ketiga, hendaklah memandikan jenazah itu sebagian airnya dicampur dengan daun bidara. Dicampur dengan daun bidara atau yang menduduki semisal daun bidara seperti sabun. Karena daun bidara ini tujuannya untuk membersihkan sekaligus mengharumkan jenazah, membuat dia wangi dan harum. Maka bisa menggantikan daun bidara. Tapi kalau dua-duanya ada, dimandikan pertama pakai sabun, ya, mandi keduanya nanti pakai daun bidara, itu lebih bagus lagi. Ya, lebih bersih. Naam. Kemudian ada yang keempat, catatan keempat di poin kedua ini. Ini masih poin kedua ya. Catatan keempatnya untuk poin kedua, hendaklah memandikannya ini akhir mandinya dicampur dengan kapur barus atau pewangi yang semisalnya. Kalau kita kebanyakannya kapur barus ya. Ini akhir mandinya ya. Jadi antum buat catatan dari 4 poin ini, antum buatkan catatan. Mandi pertama menggunakan air biasa. Mandi kedua menggunakan apa? Daun bidara. Mandi ketiga menggunakan apa? Kapur barus. Itulah mandi yang terakhirnya menggunakan apa? Kapur barus. Dan itu lebih wangi nanti ya. Dan kapur barusnya ini jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan ya. Jangan terlalu banyak sekali sehingga dia mendominasi air. Kemudian yang kelima, masih poin kedua, catatan kelima, khusus untuk perempuan, maka dilepaskan ikatan rambutnya. Ya, laki-laki juga masuk di sini ya. Kalau laki-laki, ya cuma yang kebanyakannya yang ada ikatan rambut itu perempuan. Perempuan yang dimandikan itu dilepaskan ikatan rambutnya. Kemudian catatan keenam, tasrihu sya'rihi, mengurai rambutnya. Mengurai, maksudnya disiram kemudian diuraikan rambutnya. Ya, tambahannya dan menyisirnya. Iya, walaupun Syekh Al-Albani tidak menyebutkan ini, tapi kita tambahkan ya. Nanti kalau selesai dimandikan disisir. Iya, disisir dengan rapi dan sempurna. Dan memandikan jenazah ini,
ya. Sebentar saya tambah ya. Kemudian yang ketujuh, catatan ketujuh, khusus untuk perempuan menjadikan rambutnya 3 kepang. Menjadikan rambutnya 3 kepang dan meletakkannya di belakang punggungnya. Dikepang rambutnya bisa, kemudian diletakkan di belakang punggungnya, karena itu diterangkan dalam hadis. Kemudian yang kedelapan, al-bad'u bima yaminih wa mawadi'i al-wudu'i minhu. Memulai pencucian bagian kanannya. Ya, kalau dia dimandikan ya dimulai bagian kanannya dulu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Setelah dimandikan bagian atas, bagian kanannya, kemudian bagian kirinya. Dan anggota wudunya. Jadi yang kedelapan ini memulai mencuci bagian-bagian kanannya dan anggota wudunya. Dan anggota apa? Wudunya. Kemudian yang kedelapan, kesembilan ya. Kemudian yang kesembilan, hendaklah yang memandikan laki-laki, laki-laki juga. Dan perempuan yang memandikannya juga perempuan. Jadi hendaklah yang memandikan laki-laki juga laki-laki, dan perempuan juga perempuan. Kecuali apa yang diperkecualikan dalam syariat. Ya. Jadi 9 catatan sudah. Jadi kalau saya urutkan, sudah antum catat tadi? Jadi itu teorinya semua ya. Jadi kalau saya urutkan, diperhatikan. Memandikan jenazah pada pertemuan yang kemarin, kita katakan jenazah itu kalau sudah jelas meninggal ditutupi kain, ya kan, dari atas sampai ke bawah. Ya, tentu dia punya pakaian. Dia punya pakaian. Setelah dia siap dimandikan, maka diangkatlah dia ke atas tempat pemandian jenazah. Biasanya ada ya. Sekarang sudah berkembang, ada apa? Ada kerandanya itu khusus untuk memandikan jenazah. Jadi setelah diletakkan di atas keranda jenazah, dilepaskanlah semua pakaiannya, dan ada pakaian khusus yang harus menutupi auratnya. Jelas ya? Tidak boleh dia ditelanjangi, tidak boleh, haram hukumnya. Tidak boleh dia diperlihatkan dan dipertontonkan auratnya, dan itu haram kata para ulama. Karena Nabi SAW melarang seorang untuk memandang aurat kepada aurat orang lain. Iya, dan itu adab yang ke-10. Hendaklah dia memandikannya dengan menggunakan sehelai kain. Hendaklah dia memandikannya dengan menggunakan apa? Sehelai kain. Yani dia menutupi auratnya. Kalau dia perempuan, maka dia pakai kain. Ini kalau bahasa kita mungkin sarung ya. Sarung ditutupi. Kalau perempuan ditutupi dari atas dadanya, dekat lehernya, sampai menutupi lututnya. Ya, itu yang ditutupi. Kemudian dimandikan. Ya. Kalau laki-laki di atas pusarnya sampai di bawah lutut, ditutup pakai sarung. Begitu dimandikan. Jadi kain semuanya dilepaskan. Kain semuanya dilepaskan di badannya. Taib. Dan tentang melepaskan semuanya kain yang ada di badan orang yang meninggal ini, itu datang dalam hadits yang sahih. Ya, datang dalam hadis Aisyah. Karena itulah yang dilakukan oleh para sahabat dalam memandikan jenazah. Mereka melepaskan semua pakaian yang ada di badannya. Ya, bahkan para ulama mengatakan semua harta yang melekat di badan. Semua harta yang melekat di badan seperti jam tangan, cincin, kalung, anting, ya, jam tangannya, ya. Bahkan
Kalau bisa dilepaskan, gigi palsunya juga dilepaskan. Apalagi kalau di gigi palsunya itu ada emasnya. Ya kan tidak ada faedahnya kalau dia pakai gigi emas masuk di kuburan, lebih baik dikasih orang hidup. Dijual itu gigi emas ya. Baik. Ini kalau tidak merusak. Tidak merusak. Tapi kalau dilepaskan gigi palsunya dipaksa sehingga menyebabkan kerusakan pada jasad, ya tidak boleh. Karena kisru idhamil mayyit ka kisruha haya. Mematahkan dan merusak tulang orang yang meninggal, kemudian kita patahkan, kita rusak, itu sama kalau dipatahkan dalam kondisi hidup, kata Nabi. Maka tidak boleh melakukan pengerusakan apapun dalam memandikan jenazah. Iya. Dan dalil tentang melepaskan semua pakaian orang yang meninggal kecuali satu kain yang menutupi apa? Auratnya ketika dimandikan, itu dalilnya dalam hadits Aisyah. Ketika mereka para sahabat ingin memandikan Nabi SAW, Nabi meninggal ya. Nabi SAW meninggal. Maka para sahabat berkata, wallahi ma nadri, demi Allah kami tidak tahu apakah kami akan menelanjangi Nabi SAW, melepaskan semua pakaiannya sebagaimana kita menelanjangi orang-orang mati di antara kita. Maksudnya, apakah kita harus lepaskan pakaiannya Nabi? Karena Nabi SAW ini adalah orang menjaga auratnya. Apakah kami melepaskan juga pakaian beliau sebagaimana kami melepaskan semua pakaian di antara kami yang meninggal? Dipaham maksudnya ya? Iya. Atau kami memandikannya, au nagsiluhu alaihi thiyabu, atau kami mandikan Nabi dengan pakaiannya. Ikhtalafu. Maka mereka pun berselisih. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melemparkan rasa ngantuk kepada mereka. Ya. Sampai mereka tertidur. Digambarkan, disebutkan dalam hadits ini, sampai salah seorang di antara mereka itu tidur sedangkan dagunya ini melengket di dadanya, gini. Dikasih jadi ngantuk semuanya oleh Allah taala. Tsumma kallamahum mukallim min nahiyatil bait. Kemudian ada yang mengajak mereka berbicara dari samping rumah. Iya. La yadrun. Mereka tidak tahu siapa yang bicara itu. Dikasih jadi tidur, kemudian ada yang ngajak mereka bicara, diajari mereka. Ya. Apa ucapan orang itu? Igsilu an-nabi wa alaihi thiyabu. Mandikan Nabi sedangkan dia tetap dengan menggunakan pakaiannya. Ya, karena mereka khilaf ya. Bagaimana ini kita buka pakaian Nabi lalu dimandikan, tutup kain di atas auratnya seperti kaum muslimin yang lain ya? Atau dimandikan dengan pakaiannya. Ternyata mereka diberikan ilham agar supaya mereka memandikan Nabi dengan apanya? Dengan pakaiannya. Maka mereka pun tegak memandikan Nabi SAW ya, dengan menggunakan pakaiannya. Nah, ini dalil sangat jelas sekali, tidak ada keraguan bahwa asal memandikan jenazah itu dilepaskan apa? Seluruh pakaiannya, kecuali Nabi. Ya kan? Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya saja walaupun kita lepaskan semua pakaiannya, tentunya auratnya itu harus dijaga. Jangan dilepaskan, langsung dilepas begitu saja ya. Memang dia harus ambil kain dulu, menutupi di atas auratnya, lalu dia lepaskan kain-kain tersebut, pakaian tersebut dari bawah apa? Dari bawah apa? Dari bawah kain tersebut. Jadi ada sudah kain yang menutupi auratnya dari atas, kemudian baru dilepaskan pakaiannya, celananya dan bajunya. Jelas ya? Ya. Dan sekali lagi dia lepaskan seluruh pakaian dan termasuk semua yang melekat di badan. Ya. Mau gigi palsu, mata palsu, bulu mata palsu kalau ada dilepaskan semua ya. Ya. Kemudian anting, kalung dan semisalnya dilepaskan semua. Ya, adapun dalil tentang yang kita sebutkan tadi bahwa dimandikan 3 kali, diwudukan ya. Kalau kita urutkan dalam memandikan jenazah itu, tentunya setelah dilepaskan semua pakaiannya kan? Urutannya, setelah dilepaskan semua pakaiannya kemudian ditutupi auratnya dengan kain tadi, maka yang paling pertama dilakukan adalah membuat dia buang air dulu. Itu yang pertama, sebelum diwudukan dan sebelum dimandikan. Jadi caranya jenazah itu dibuat duduk sedikit begini, miring.
kemudian perutnya ditekan. Perutnya ditekan sampai mengeluarkan kotoran. Ya, sambil orang yang di samping kiri kanannya ini ambil selang, kemudian menyiram dari bawah. Ini kan ada keranda memandikannya tadi, toh? Ya, sudah ada. Jadi dia sambil menyiram, di atasnya ada orang yang menggosok perutnya, menekan perutnya supaya mengeluarkan kotoran, dan ada memang keluarganya yang membersihkan tempat tinjanya tersebut. Jelas ya? Dengan menggunakan kaos tangan. Karena itu dia gunakan kaos tangan. Ini saya urut-urutkan ya. Langsung saya contohkan prakteknya. Jadi dia gunakan kaos tangan karena apa? Walaupun itu kerabatnya, tapi tidak boleh dia menyentuh kemaluan orang lain, walaupun kerabatnya. Tidak boleh dia menyentuh kemaluannya, duburnya maupun kubulnya secara langsung tanpa menggunakan pelapis. Jadi jangan dia pakai tangan kosong begini, baru dia sentuh auratnya. Dia gunakan pelapis. Difaham ya? Iya. Ini tidak ada di buku dijelaskan ini ya. Jadi seperti itulah teorinya yang disebutkan para ulama. Jadi sudah ya, setelah dia bersihkan menggunakan tangan kirinya, tentu menggunakan tangan kiri, bukan menggunakan tangan kanan, karena yang mau dia sentuh ini kotoran. Jadi gunakan tangan kiri, gunakan kaos tangan. Setelah dia bersihkan, sudah bersih, dia kasih sabun. Setelah itu baru apa? Yang kedua, diwudukan. Dia wudukan seperti orang wudu ya, cuci tangannya, dia mulai bismillah, cuci tangan. Setelah cuci tangan, kemudian dia ambil air, balal tangannya, kemudian dia gosok mulutnya dan hidungnya. Jangan dia tuangkan air masuk ke dalam mulutnya, karena tidak mungkin dia keluarkan. Karena kita punya kaidah menyikapi orang yang meninggal sama kita menyikapi dia apa? Ketika masih hidup. Dan hurmatul muslim sawa. Kehormatan seorang muslim itu sama saja, baik dia hidup maupun sudah mati. Makanya Nabi SAW melarang menginjak kuburan, dan Nabi SAW melarang menduduki kuburan. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadits yang saya sebutkan tadi, mematahkan tulang orang yang telah meninggal itu sama mematahkannya ketika masih hidup. Menunjukkan bahwa kehormatan seorang muslim itu sama, hidup ataupun mati. Maka memandikan jenazah tidak boleh kita kasar. Tidak boleh kita kasar, ya, sampai menggosoknya berlebihan sampai terkupas-kupas kulitnya. Kan orang meninggal itu biasanya kalau lama dia sakit, biasa kulitnya agak melepuh. Dan ini praktek yang saya bahas ini praktek ya, karena kita sering mendapati jenazah yang seperti itu. Biasa kulitnya itu sudah tidak tidak kuat. Kadang kalau digosok-gosok terkupas-kupas itu kulitnya. Iya. Maka memandikan seorang jenazah itu tidak boleh kasar, tidak boleh keras. Pelan-pelan saja, bersih dan tidak menyakiti. Dan jangan menyikapi dia seperti orang hidup ya. Kalau kita mandikan disiram telinganya, gimana perasaan antum kalau mandi disiram telinganya? Disiram hidungnya, disiram mulutnya, tidak boleh seperti itu. Jadi ketika diwudukkan, tangan kita balal saja, basah. Jadi airnya itu setelah dibasahi, dibuang airnya, kemudian digosok mulutnya dan apanya? Hidungnya, mulutnya, hidungnya, 3 kali kan? Nah, sudah itu dia cuci wajahnya, diambil air. Ya kalau dia mau menyiram wajahnya tidak apa-apa, dia kasih duduk sedikit supaya air itu tidak masuk ke mulut dan hidung, supaya airnya itu turun ke bawah. Jelas ini ya? Jadi dibuat begini, air diambil kemudian dicuci wajahnya, airnya turun. Jelas ya? Nah, setelah itu seperti orang berwudu, dia cuci tangannya sampai ke siku, kemudian dia usap kepalanya, kemudian dia usap telinganya. Jelas ya? Kemudian mencuci kaki, disunnahkan yang kanan, kemudian yang kiri, seperti yang kita sebutkan tadi pada pembahasan. Baik. Ya, setelah dia wudukan, ya baru dia mandikan. Dan mandinya tadi kita sebutkan tiga kali paling minimal. Boleh lebih, yang penting witir, ganjil. Iya. Dan pencucian 1 kali ini saya sudah sebutkan juga tadi, maksudnya pencucian 1 kali bukan 1 kali siram, tapi 1 kali mandi. 1 kali mandi untuk seluruh badan, atas, kanan dan kiri, belakangnya masuk di dalamnya. Tadi sudah saya sebutkan ya. Baik, itu 1 kali mandi. Dan mandinya tadi saya sudah sebutkan penjelasan dicampur bidara dan kapur barus. Ya, dan makanya saya katakan mandi pertamanya gunakan air biasa,
mandi keduanya gunakan daun bidara, mandi terakhirnya menggunakan kapur barus. 1 kali mandi itu dari atas, kanan dan kiri semuanya dicuci, selesai. Mandi keduanya seperti itu pula, mandi ketiganya seperti itu pula. Taib. Dalil tentang hal ini datang dalam hadits Ummu Atiyah ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Dia berkata, kami masuk menjumpai Nabi SAW masuk menjumpai kami, dan kami sedang memandikan anak perempuan beliau, yakni Zainab. Ini dalil, coba lihat ya, yang memandikan anak perempuan Nabi SAW itu adalah sahabiyat. Naam. Yang memandikan anak perempuan Nabi SAW adalah sahabiyat. Padahal mau dipikir Nabi SAW paling pandai dalam memandikan apa? Jenazah. Tapi Nabi tidak memandikannya karena apa? Perempuan. Makanya kita sebutkan tadi di kaidah yang ke-8 bahwa yang cocok memandikan laki-laki, laki-laki juga. Mandikan perempuan, perempuan juga. Kecuali yang diperkecualikan oleh apa? Syariat. Tadi sudah disebutkan ya. Kecuali yang diperkecualikan oleh syariat, kecuali yang diperkecualikan oleh syariat. Baik, kita lanjut. Jadi Ummu Atiyah bersama sahabiyat yang lain memandikan Zainab, anak perempuan Nabi SAW yang meninggal. Ya. Faqala igsilnaha salasan. Kata Nabi, mandikan dia 3 kali, atau 5 atau 5 kali, atau 7 atau 7 kali. Menunjukkan bahwa boleh mandikan dia lebih daripada 3 kali. Taib. Jika kalian melihat hal itu maslahat, ada maslahat, maka kata Nabi silahkan ditambah kalau ada maslahat. Bima'in wasidar, mandikan dia dengan air dan bidara. Iya. Kata Ummu Atiyah, dikasih ganjil ya Rasulullah, kata beliau na'am, iya. Wa ja'alna fil akhirah kafuran, jadikan akhir dari mandinya menggunakan kapur barus atau sesuatu yang semisal kapur barus. Jika kalian telah selesai, ya, maka beritahu saya. Jadi Nabi memandikan Nabi SAW dimandikan anak perempuannya, dia tidak ikut memandikan tapi dia menuntun. Dia apa? Menuntun. Makanya seorang yang berilmu, walaupun dia tidak memandikan, dia berdiri saja di situ. Iya. Dan alhamdulillah, ya, seorang yang berilmu kalau dia berdiri di situ tentu akan memberikan pengaruh. Iya. Jadi cukup dia berdiri saja. Ininya dulu, baru ininya. Berdiri saja. Ininya lagi, ininya. Iya. Dia tidak menyentuh, tapi dia ajarkan caranya, ya. Karena yang seperti ini sebenarnya hanya butuh praktek saja ya. Orang kalau sudah terbiasa nanti mudah insyaallah. Karena di kondisi seperti ini terus terang saja, karena kita biasa mengalami dan itu sering. Biasa ada kaum muslimin yang ikut dan ada juga yang bicara, jangan kasih begini. Ya. Jadi kadang dia tidak paham ya, dia buat seperti ini apa sesuatu yang tidak ada, bukan bagian dari sunnah. Iya, bukan bagian dari sunnah. Taib. Dan ini memang butuh praktek. Kalau orang sudah biasa melakukannya, dia sudah tahu, oh begini lagi, begini. Ini yang sunnah, ini yang bukan sunnah. Ya, karena banyak khurafat di sini, banyak hal-hal yang orang itu keliru dalam memandikannya. Iya. Taib. Jadi kata beliau, kalau sudah selesai dimandikan, beritahu saya. Ya, maka kata mereka, ketika kami sudah menyelesaikan memandikannya, kami pun memberitahu Nabi SAW. Dan Nabi SAW melemparkan kepada kami hakwah. Hakwah itu izar. Ya, izar untuk mengeringkan badannya. Jadi setelah selesai memandikan jenazah, yang dilakukan adalah mengeringkan badannya. Tentunya menggunakan kain yang lain, yang kering. Gimana caranya? Disimpan di atasnya jenazah tersebut, kemudian sarung yang dipakai mandi tadi penutup auratnya yang basah, ya kan? Ditarik dari bawah. Jangan langsung diangkat begini. Paham? Ya, kan tadi mau dijaga aurat. Karena Nabi SAW bersabda ya, tentang masalah aurat ini, la yanzuru ar-rajulu ila auratir rajul walal mar'atu ila auratil mar'ah. Hadis riwayat Muslim. Jangan laki-laki melihat auratnya laki-laki. Jangan perempuan melihat auratnya perempuan. Jangan dia katakan kan sama aja. Iya, tapi kan ini saya sudah sebutkan kaidah. Kaidahnya apa? Sebenarnya kaidahnya satu saja ini kita amalkan.
menghadapi orang mati sama orang hidup. Ya kan? Kehormatan seorang muslim sama hidup dan mati. Coba antum tidak pakai baju di depannya 10 orang. Malu tidak antum? Tidak pakai baju, tidak pakai celana. Hah? Ya tentu antum malu ya. Kecuali dia tidak normal. Iya. Dan orang yang meninggal ini pasti dia malu. Maka dari hadis ini kata Nabi tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki, perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata bab tahrimin nazar ilal aurat. Beliau masukkan hadis ini dalam bab, ya, dalam riwayat Muslim, dalam bab haramnya melihat kepada aurat orang lain. Jadi haram, tidak boleh antum lihat-lihat ya, sengaja dibuka-buka ya. Taib, kita kembalikan ke asal. Jadi Nabi setelah selesai dimandikan, Nabi melemparkan kain untuk mengeringkan badannya. Iya. Kemudian kata Nabi SAW, ashirnaha. Iya. Rapikan rambutnya. Ya. Taib. Afwan ya, salah terjemah. Yani kata Nabi SAW, keringkan ashirnaha, yakni keringkan dia, tayyib, keringkan dia dengan menggunakan kain tersebut. Qalat wa masyatnaha salasata qurun. Ya, kata Ummu Atiyah, kami pun menyisir rambutnya. Ini menunjukkan bahwa setelah dimandikan itu jenazah, itu ahsannya disisir rambutnya. Ya, baik laki-laki maupun perempuan, terutama perempuan. Dan kami membuat rambutnya menjadi 3 kepang. Ya. Kami membuat rambutnya menjadi tiga kepang. Iya. 3 kepang ini disebutkan 2 di samping dan 1 di tengah. Jadi tetap di belakang semua ya. Kiri kanan, 1 di tengah. Kemudian selanjutnya adab yang keempat. 4 sekarang ya. Iya, adab yang keempat dari adab dalam masalah memandikan jenazah ini, perkecualian yang disebutkan dalam syariat dalam memandikan jenazah adalah jenazah yang berihram. Iya. Karena jenazah yang berihram ini di luar dari beberapa perkecualian. Karena orang yang berihram ini, yang pertama, kalau dia dimandikan tidak boleh diberi minyak wangi. Baik dia ketika mandi maupun setelah mandi. Iya. Tidak boleh dia dikasih minyak wangi karena ada hadis khususnya, dan tidak boleh dia ditutupi wajahnya dan kepalanya. Hadisnya sudah pernah berlalu ya. Untuk orang yang ihram tidak boleh ditutupi wajah dan kepalanya, dan tidak boleh diberi minyak wangi setelah dia dikafani, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Adab yang kelima dalam memandikan jenazah, ya, diperkecualikan pada adab yang sebelumnya tadi, suami istri. Ya. Suami istri ini diperbolehkan masing-masing memandikan satu sama lainnya. Tadi kan di poin yang kedua, di catatan ke-7, laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan. Kita katakan kecuali suami istri. Ya, suami istri ini boleh dia, suami mandikan istrinya, istri mandikan suaminya. Yang penting tentunya dia hanya berdua di situ ya. Tidak ada yang lain. Iya. Dalam makna maksud saya mahramnya ya. Mahramnya. Adapun kalau mau dibantu sama anaknya bisa. Tapi afwan ya, tidak bisa ya, karena ini cuma perkecualian suami istri saja ya. Khusus suami istri saja. Boleh, maksudnya sini boleh laki-laki memandikan perempuan, begitu maksudnya. Perempuan memandikan laki-laki. Itu hanya diperbolehkan suami istri saja. Adapun selain suami istri tidak boleh. Ya, dalam hadis ini hadisnya banyak ya, seperti hadisnya Aisyah. Aisyah berkata, "Lau kuntu istaqbaltu min amri," kalau seandainya saya menguasai urusanku ini, niscaya sayalah yang akan memandikan Nabi SAW. Ya. Nah, dan dalam hadis yang lain, ya, ketika kata Aisyah, ketika Nabi SAW kembali dari mensolatkan jenazah di Baqi, ya, dan saya mendapati sudaan fi ra'si. Kata Aisyah, saya kepalaku sakit. Sehingga Aisyah berkata, wa ra'sah, aduh sakitnya kepalaku. Ya. Kemudian Nabi juga ya
bal ana, bahkan kata Nabi, kemudian Nabi menimpali berkata, bal ana wa ra'sah, bahkan saya juga kepalaku ini sakit sekali, pening. Ya, ma darraki law mitta qabli faghasaltuki. Ya. Baik, kata beliau, tidaklah memberikan mudarat bagimu kalau seandainya kamu meninggal sebelum saya, maka saya akan memandikan kamu, dan saya akan mengkafanimu, dan saya akan mensolatkanmu, ya, dan saya akan menguburkanmu. Ya. Jadi kalau kamu meninggal, kata Nabi kepada istrinya, maka saya yang akan mengurus jenazahmu. Ya. Dan tidak mengapa ya mengucapkan kalimat itu kepada orang lain. Kalau antum meninggal nanti saya yang ngurus jenazahnya. Ya kan, orang sangka bilang, antum doakan saya mati duluan ya. Tidak ya, ajal itu tidak ada yang tahu. Buktinya apa? Nabi berkata kepada istrinya seperti itu, ya, kalau kamu meninggal duluan, saya akan mengurus jenazahmu. Ternyata yang meninggal Nabi SAW duluan, kemudian istrinya di belakang. Kemudian adab yang ke-6, hendaklah yang mengurus jenazah ini, memandikannya, mengkafaninya, dan menguburkannya. Itu semuanya sebenarnya masuk ya. Hendaklah dilakukan oleh orang yang paling faham sunnah, yang paling mengenal sunnah. Bukan cuma memandikan saja, mengkafani juga, menguburkan. Itu kan butuh ilmu, ya. Terutama kalau yang memandikannya ini adalah kerabatnya. Kalau ada kerabat yang kenal sunnah, yang paling faham sunnah, tentu dia yang paling pantas memandikan jenazah. Ini berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib, ya. Apalagi Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang sangat berilmu, dan dia adalah sepupu Nabi SAW. Ya, sepupu satu kali Nabi SAW. Kata Ali, ghasaltu Rasulullah SAW, ghasaltu Rasulullah SAW. Aku memandikan Nabi SAW. Faja'altu anzuru ma yakunu minal mayyit falam arau syai'an. Maka aku pun melihat, ya, kepada apa yang ada pada jenazah beliau, dan aku tidak melihat apapun. Kana thayyiban hayyan wa mayitan. Sungguh jasad Nabi SAW sangat thayyib, sangat bagus, sangat baik, sama seperti dia hidup dan seperti dia mati. Iya. Jelas ini? Ini keutamaan ini adalah adab yang ke-6. Ya, seharusnya orang yang memandikan jenazah itu adalah orang yang paling paham sunnah. Dan seperti itulah semua dari amalan-amalan, siapa yang paling layak melakukannya? Mau imam sholat yang paling paham sunnah, ya kan? Mau mengajari orang ilmu, tentu yang paling paham ilmu sunnah, dia yang paling pantas untuk melakukannya. Karena kapan orang yang awam yang diberikan untuk mengurusi jenazah ini, sebagaimana yang terjadi pada kebanyakan kaum muslimin, oleh yang nasang pegawai syara'nah, ya. Dan kebanyakan orang yang berbuat seperti itu, kebanyakannya digaji. Ya, orang hanya cari gaji, yang penting selesai dimandikan, mau terserah, mandikan saja, siram, selesai. Sudah tidak bagus cara memandikan, tidak sunnah, banyak lagi khurafatnya, baca-bacanya. Sudah itu digaji lagi. Tidak ada keuntungan memandikan jenazah orang yang awam seperti itu, ya. Maka orang itu harus belajar ya. Ini masalah jenazah ini bukan main-main ya. Ini harus orang belajar. Kenapa saya katakan harus belajar? Mungkin kita di kota sekarang ini ada orang berilmu yang bisa memandikan orang jenazah ya. Tapi kalau meninggal keluarga kita di kampung, nggak ada orang kecuali kita. Kita berjubah, jenggot panjang, suruh mandikan jenazah, nggak tahu saya. Nah, antum tidak belajar, iya kan? Ada keluarganya meninggal, siapa yang ditunjuk? Ya dia ini. Wah, pintar pasti ini. Panjang jubahnya, 1 meter jenggotnya. Tapi ternyata tidak ada tahu. Tidak bisa dia. Itulah ilmu, ikhwan. Penting sekali itu ilmu, penting sekali. Mungkin sekarang antum tidak pusing ya, tapi nanti suatu saat bukan cuma menyelenggarakan jenazah, imam pulang di kampung, suruh imam mati miyah. Tidak biasa imam, gemetar-gemetar kakinya. Kenapa tidak latihan? Kan bisa ya. Padahal
Dia sudah 4-5 tahun belajar. Ada yang sudah belajar 10 tahun. Imam enggak bisa ini. Mau mati dia kalau dia disuruh maju imam. Nanti dia mati, pingsan. Kadang ada yang pura-pura pingsan mungkin. Langsung pingsan dia disuruh imam. Karena saking takutnya. Iya. Ini kenapa saya bahas ini? Karena sudah banyak ikhwah yang tertimpa seperti ini. Saya ditelepon bertubi-tubi sama ikhwan. Sudah di kampung, bagaimana ini Ustaz, meninggal ini orang tua. Saya disuruh, enggak bisa saya. Kenapa enggak belajar? Iya kan? Itu bukan 1 kali 2 kali. Saya dihubungi seperti kejadian seperti ini. Sudah banyak sekali orang yang bimbang dan bingung. Mengkafani saja enggak pernah. Makanya kalau ada orang meninggal, ikut, lihat. Paling tidak kan lihat ya. Kalau teori-teori ini mungkin kita bisa teori, tapi yang paling pokok itu praktek sebenarnya. Kita terjun langsung. Makanya alhamdulillah kawan-kawan kita di sini ya. Kita sudah teorinya ini sudah berapa kali kita kasih, sudah ada teori dan kita langsung praktek. Prakteknya di mana? Langsung orang mati. Ya, antum mau pintar? Kalau antum mau menyelenggarakan jenazah, 2 saja. Yang penting antum sering lihat orang yang kerjakan seperti itu sesuai sunnah, ya kan? Ada teori, kemudian lihat prakteknya. Yang kedua, kalau mau menyelenggarakan jenazah, tidak takut dan tidak jijik. Itu saja. Karena kalau orang yang bahasanya itu, ya, jijik dia begitu. Nah, jangan usah mendekat. Karena memandikan jenazah itu kadang ada yang bau. Apalagi kalau dia memandikan jenazah itu, kadang orang luka, borok, kadang kepalanya berdarah, kadang kepalanya pecah tengkoraknya. Iya. Itu sudah biasa kita hadapi yang seperti itu. Iya. Bahkan kawan-kawan itu yang biasa memandikan enggak mau bagian kepala itu, karena biasa orang yang pecah kepalanya, darahnya itu tangan banjir darah, dimandikan dia, darahnya enggak mau berhenti. Nah, banyak orang tidak bisa seperti itu. Bahkan kalau memandikan jenazah itu, tangan itu membersihkan mulut, kadang diwudukkan, masuk tangan ke hidung. Iya, apalagi kalau antum mandikan anak muda masih bagus ya. Kalau orang tua sekali sudah, antum lari terbirit-birit. Kalau antum tidak terbiasa seperti itu. Iya. Tapi pahalanya, memandikan jenazah itu luar biasa pahalanya. Coba kita lihat, kita baca di poin adab yang ke-7 tentang keutamaan memandikan jenazah. Bagi orang yang memandikan jenazah itu ajrun azim, pahalanya besar sekali. Dengan 2 syarat. Dia dapat pahala yang besar sekali ini dengan 2 syarat. Yang pertama, hendaklah dia menutupi aib orang yang dia mandikan. Dan jangan dia menceritakan apa yang dia lihat dari penampilan orang yang meninggal berupa aib. Ya, ini berdasarkan sabda Nabi SAW, man ghassala musliman fakatama alaih ghafara lahullahu arba'ina marrah. Barang siapa yang memandikan seorang muslim, sama muslimah juga sama, muslimah memandikan muslimah, muslim memandikan muslim. Siapa yang memandikan seorang muslim lalu dia menutupi aibnya, yakni dia menutupi aibnya, apa yang nampak dari jasad si mayit, mungkin penampilan matanya yang melotot, atau penampilan wajahnya pada waktu itu menghitam, atau ada cacat-cacat yang ada pada tubuhnya yang aib. Itu yang harus disembunyikan. Jangan dia ceritakan, tadi saya habis mandikan si fulan, begini. Itu tidak boleh seperti itu. Itu aib, harus ditutup. Tidak boleh diceritakan. Kata Nabi, siapa yang memandikan seorang muslim lalu dia menutupi aibnya, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 40 marrah, 40 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan ya, arba'ina kabirah. Allah akan mengampuni dosanya sebanyak 40 dosanya yang besar. Iya. 40 dosanya yang besar. Dalam riwayat yang lain disebutkan ya, kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Siapa memandikan jenazah seorang muslim, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana dia baru lahir dari perut ibunya. Ini disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kata beliau, masih dalam hadis, kata Nabi SAW, wa man hafara lahu,
Dan barang siapa yang menggalikan kuburan untuk orang yang meninggal, lalu dia menutupi kubur itu, yakni dia galikan kubur, setelah digalikan dikasih masuk jenazahnya, lalu dia tutupi kuburannya, dia yang bekerja di situ. Kan biasa orang kalau meninggal ya, kita datang, kita antar saudara kita, teman kita, keluarga kita, ya kita ikut menguburkan kan? Ya, bukan kita kadang menggali, tapi kita ikut menguburkan. Kita ikut tanahnya, kita timbun, ya, ditutupi. Itu ada keutamaan khususnya. Siapa yang menggalikan kubur atau dia menutupi kuburnya seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dia dengan pahala ka'ajri maskan, seperti pahala tempat tinggal yang akan dia tempati ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Ini keutamaan orang yang melayat sampai di kuburan ya. Dan itu ada biasa beberapa orang, memang saya lihat, saya perhatikan, memang ada memang beberapa ikhwah itu semangat dia. Kalau mandikan dia ikut dia. Ya, mengantar. Bahkan sampai di kuburan, ada beberapa orang itu memang semangat, ya. Dia yang turun, bukan kerabatnya. Orang lain. Tapi dia mau cari pahala, dia turun. Dia lepaskan jubahnya, pakai sirwalnya dan baju biasanya. Dia yang turunkan itu tanah sampai dikuburkan. Itu keutamaannya luar biasa itu, ya. Wa man kaffanahu kasahullahu yaumal qiyamah min sundus wa istabrakil jannah. Dan barang siapa yang memberikan kafan, mengkafaninya ya. Siapa yang mengkafani jenazah, dia melayatnya, dia yang mengkafaninya, menutupi kainnya. Ya kan? Lipatan pertama, lipatan kedua, dan ini nanti tentang tata cara mengkafani akan saya jelaskan juga. Siapa yang mengkafani jenazah, maka Allah akan berikan dia nanti pakaian pada hari kiamat dari sundus dan istabrak. Sundus dan istabrak ini nama dari nama sutra yang ada dalam surga. Ya. Kalau sundus dan istabrak, seingat saya sundus itu sutra yang sangat halus, tipis, sedangkan istabrak sutra yang sifatnya tebal. Iya, jadi sejeniskan sutra semua, lembut ya, cuma ada yang tebal, ada yang tipis. Wallahu a'lam, bisa diperiksa kembali. Yang jelas ini sundus dan istabrak jenis dari kain sutra. Apalagi itu Nabi katakan sutranya dari surga. Ya, tentunya tidak sama dengan sutra yang dari sengkang. Ya. Baik. Baik. Syarat yang kedua bagi orang yang memandikan mau dapatkan pahala yang besar. Jadi syarat pertama, dia harus menutupi aibnya orang yang dimandikan. Tidak boleh dia ceritakan sedikit pun kepada orang lain yang dia lihat. Adab yang kedua, sepantasnya dia mengharapkan wajah Allah dalam memandikan dan tidak menginginkan balasan di dunia berupa apa saja, amplop atau semisal dengannya. Wala syukuran, bukan pula dia memandikan jenazah, mengkafaninya, menguburkannya, bukan pula dia yang dia inginkan syukuran supaya orang terima kasih sama dia. Bukan itu yang dia inginkan. Biar saya mandikan supaya orang terima kasih nanti sama saya. Itu berarti dia bukan tujuannya Allah Ta'ala, bukan akhirat, bukan pahala. Wala syai'an min umuri dunia, bukan pula yang dia maksudkan sedikit pun dari perkara dunia. Ya. Karena apa? Karena di sini memang butuh dijaga keikhlasan. Kita memandikan jenazah, kita mengkafaninya, mengantar dan menguburkannya. Tidak ada tujuan kita kecuali cari pahala, karena pahala ini sangat besar sekali ya. Man syahidal janazah hatta tusalliya 'alaiha falahu qiratun, ya kan? Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratani. Apa qiratani? Iya. Qala wa mal qiratan qala mithlul jabalain al-'azimain. Ya kan? Hadisnya masyhur ya. Kata Nabi, siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, dia saksikan, dia ikut, maka dia dapatkan pahala 1 qirat. Dan siapa yang menyaksikan jenazah, dia mengantarnya sampai di kuburan, diantar, menyaksikannya sampai selesai dikuburkan, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Padahal dia cuma menyaksikan saja. Dia cuma datang, ikut mensolati. Sudah itu dia ikut lagi mengantar sampai di kuburan, sampai selesai. Kalau sampai disolati saja dia hadir, dia dapat pahala 1 qirat. Kalau dia ikut mengantar sampai di kuburan,
selesai dikuburkan baru dia pulang. Jangan belum selesai dikubur dia pulang ya. Yang dapat hadis itu sampai selesai. Hatta tudfan. Sampai selesai dikuburkan baru dia pulang bersama manusia, maka dia mendapatkan pahala berapa? 2 qirat. Ya, dikatakan kepada Nabi, apa itu 2 qirat? Kata Nabi, 2 qirat itu seperti 2 gunung yang sangat besar. Jadi pahalanya ini luar biasa ya. Jadi syarat yang kedua harus ikhlas. Jangan dia maksudkan memandikan ini karena dia harapkan sarung cap gajah duduk. Karena itu yang terjadi. Jangan dia mandikan jenazah dia harapkan amplop. Nanti amplopnya harus banyak-banyak. Dan ini musibah sebenarnya. Ya, orang sudah mati cari uang lagi. Iya. Dan terjadi di tengah kaum muslimin ya. Kita sementara sholat sudah ya. Sementara sholat semuanya mensolati itu sementara berdiri salat ya, datang ini keluarganya si mayit, dia memang sudah amplop-amplop uangnya ya, amplop-amplop kecil. Sementara salat disimpan di kantong begini. Sementara orang salat dikasih uang di kantong-kantongnya masing-masing. Jadi kadang ada ikhwah, dia tangkis itu, tak. Sementara salat dikasih amplop. Ini mengganggu sekali ini sebenarnya ini orang ini. Dia kiranya kita ini semuanya seperti orang umum. Keridhaan kita dengan uang itu, dan kita tidak ridho mencari uang. Tidak ada bandingannya itu uang 100.000 dibandingkan memandikan jenazah, tidak ada. Walaupun dia kasih antum 5 juta, tidak ada bandingannya memandikan jenazah, tidak ada. Jadi jangan selalu penilaian orang itu dengan uang. Sudah mati panggil anak pesantren mengaji, kasih uang. Nah, itulah kaum muslimin, karena dia tidak belajar. Baik. Kemudian adab yang terakhir, yang ke-8. Belum ya, 9 nanti. Adab yang ke-8 dari adab memandikan jenazah, disunnahkan untuk mandi bagi siapa yang memandikan jenazah. Disunnahkan bagi siapa yang memandikan jenazah, disunnahkan bagi dia juga untuk mandi. Tidak wajib. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, man ghassala mayitan falyagtasil. Siapa yang memandikan jenazah, hendaklah dia mandi juga. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan siapa yang mengantar jenazah sampai ke kuburan, maka hendaklah dia berwudu. Dan mengantarkan jenazah di sini, ikhwani fillah, ya, mencakup 2. Kalau untuk zaman sekarang ini, mencakup 2 mengantarkan jenazah. Dari rumahnya menuju ke masjid untuk disolatkan, atau dari masjid menuju ke kuburan untuk dikuburkan. Itu masuk diantaranya makna hamalah, mengantar. Ya, mencakup 2 tempat itu yang saya pernah baca. Kemudian zahir hadis ini yang mengatakan siapa yang memandikan jenazah, kata Nabi, maka hendaklah dia mandi. Di sini zahir hadis ini wajib ya, perintah ya. Falyaktasil fil amr. Siapa yang memandikan jenazah harus dia mandi. Kalimat fil amr ini menunjukkan wajib. Namun hadis ini yang menunjukkan wajibnya telah dipalingkan kewajibannya oleh banyak dalil. Ya kan? Dipalingkan kewajibannya oleh banyak dalil. Di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Laisa 'alaikum min ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuh." Tidak ada kewajiban atas kalian untuk mandi, ya. Tidak ada kewajiban atas kalian dalam memandikan jenazah di antara kalian, tidak ada kewajibannya untuk mandi. Ya. Fa inna mayyitakum laisa binajas. Karena orang yang mati yang kalian mandikan itu dari kalangan kaum muslimin itu bukan najis. Bukan najis, kata beliau. Fa hasbukum an tagsilu aydiakum. Maka cukup kalian untuk mencuci tangan-tangan kalian. Jadi kalau sudah memandikan jenazah, bisa dia mandi, bisa dia cukup berwudu, dan bisa cukup dia mencuci tangannya saja. Terserah. Yang jelas mandi tidak wajib. Bahkan Ibnu Umar, itu tadi hadis Ibnu Abbas. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, kunna nagsilu al-mayyit. Dulu kami biasa memandikan jenazah. Faminna man yaktasil wa minna man la yaktasil. Di antara kami para sahabat ada yang mandi setelah memandikan jenazah, dan di antara kami ada yang tidak mandi. Jadi tidak ada kewajiban mandi. Nah, adab ke-9 dalam memandikan jenazah,
Tidak disyariatkan orang yang mati syahid di medan perang untuk dimandikan. Tidak disyariatkan memandikan jenazah yang mati syahid di medan perang. Jadi kalau dia meninggal di medan perang, itu tidak disyariatkan untuk dimandikan. Walau ittafaqa annahu kana junuban, walaupun bertepatan dia junub, belum tempat mandi wajib, dia keluar pergi berjihad, maka tidak ada kewajiban untuk memandikannya. Ini berdasarkan banyak hadis. Di antaranya adalah hadis Jabir, ya. Kata Nabi SAW, adfinu fi dima'ihim, kuburkan orang-orang yang mati syahid itu bersama dengan darah-darah mereka. Pada perang Uhud ini, ya, kata Nabi, kuburkan dia bersama darahnya, tidak dimandikan. Walam yagsilhum, dan jangan dan tidak usah memandikan mereka, kata Nabi. Dalam lafaz yang lain, dalam hadis Jabir secara marfu, Nabi bersabda, la taksiluhum, jangan kamu memandikan mereka. Fa inna kulla jarhin yakumu miskan yaumal qiyamah, karena setiap luka, ya, setiap luka yang ada pada badan orang yang mati syahid itu akan berbau misik nanti pada hari kiamat. Akan berbau misik nanti pada hari kiamat. Walam yusalli alaihim, dan Nabi tidak mensolati mereka. Jadi tidak dimandikan, dikuburkan bersama dengan darahnya. Dan Nabi tidak mensolatkan mereka. Iya, Nabi tidak mensolatkan mereka. Hadits lain, dalam hadits Anas, kata beliau, anna syuhada'a Uhud lam yughassalu. Kata Anas, sesungguhnya syuhada yang meninggal di perang Uhud, mereka tidak dimandikan. Wadufinu bidima'ihim, mereka dikubur bersama darah-darah mereka. Walam yusalli alaihim, dan Nabi tidak mensolati mereka. Gairu Hamzah, kecuali Hamzah saja yang beliau solatkan. Ini dalil bahwa tidak wajib mensolati orang yang mati syahid. Dipaham, ya? Dan ini saya kasih catatan, mati syahid di medan perang. Karena orang mati syahid itu banyak, ya. Sudah lewat pembahasannya. Makanya penting kita bahas itu kemarin. Ada orang mati syahid tenggelam. Ada mati syahid tertimpa reruntuhan. Ada mati syahid karena dia membela hartanya dan jiwanya, dan seterusnya. Jelas? Dan walaupun dalam adab yang ke-9 tadi, walaupun dia junub, tetap tidak dimandikan kalau dia mati syahid. Walaupun dia apa? Masih junub, belum sempat mandi. Ya, ini kisah sahabat, ya. Kisah sahabat Hanzalah bin Abi Amir meninggal. Ya. Kisah mati syahidnya Hanzalah bin Abi Amir. Nabi SAW bersabda, inna sahibakum tagsiluhul malaikah. Sesungguhnya teman kalian ini dimandikan oleh para malaikat. Yani Nabi melihatnya, ya. Nabi melihat apa yang tidak dilihat sahabat. Beliau melihat bahwa Hanzalah ini dimandikan oleh malaikat setelah dia meninggal mati syahid di medan perang. Fas'alu sahibatah. Kata Nabi, coba tanya istrinya, kenapa dia? Maka istrinya berkata, kharaja wa huwa junubun lamma sami'al ha'i'ah. Kata istrinya, sesungguhnya Hanzalah tadi keluar, ya, dalam kondisi dia masih junub. Kenapa beliau keluar? Karena beliau mendengarkan ha'i'ah. Ha'i'ah itu as-saut, suara panggilan yang mengagetkan untuk pergi berjihad. Jadi dia ada, pas dia junub, tidak sempat dia mandi, dia dengarkan panggilan jihad, tidak ada berpikir, langsung keluar, angkat senjata. Setelah dia meninggal, nah, maka Nabi SAW berkata, lidzalika ghassaltuhul malaikah. Karena itulah malaikat memandikan dia. Ini luar biasa, ya. Para sahabat itu hidup dan mati mereka memang seperti itu. Memang mereka urusnya agama saja, berjihad, menuntut ilmu. Taib. Dan istrinya ini biasa-biasa saja, meninggal suaminya biasa-biasa saja. Iya. Bahkan kalau kita baca sejarah mereka,
Iya, mereka suruh anak-anak mereka pergi berjihad. Iya. Dan itu tidak mungkin kalau mereka tidak punya iman yang kuat. Coba tanya sekarang ummahat, mau pergi berjihad anak tak? Mau tidak? Tidak ada yang mau. Kalau mereka tidak, ya mereka suruh anak-anak mereka, apalagi suaminya, ya, silakan kau pergi berjihad. Kau akan mati syahid dan kita akan bersama dalam surga. Iya. Seperti itu mereka. Mereka itu pikirannya akhirat. Ya, beda dengan orang belakangan seperti kita ini. Kemudian saya tambahkan sedikit tentang faedah tentang masalah memandikan, ya. Saya tambahkan catatan-catatan penting tentang masalah memandikan. Kalau misalnya muslim jenazahnya bercampur dengan orang kafir, kata para ulama, ya. Ini tambahan-tambahan dari saya nukil dari para ulama juga, ya. Kalau misalnya bercampur jenazah kaum muslimin dengan jenazah kaum musyrikin atau orang kafir dalam satu tempat, dan tidak mungkin bisa dibedakan mana muslim mana kafir, kecuali bisa dibedakan kan tidak masalah. Ada kaum muslimin yang tahu ini muslim, ini bukan, itu enggak masalah. Tapi kalau tidak bisa dibedakan, sedangkan mereka bercampur dalam satu tempat muslim kafir tidak bisa dibedakan, maka gosalu jami'an, mereka dimandikan semua. Ya. Ini meninggalnya ini tidak mesti dalam perang, ya. Kalau dalam perang kan tidak dimandikan tadi. Kalau meninggalnya misalnya kecelakaan, iya kan? Kecelakaan, 10 orang meninggal. Ternyata ada orang non muslim di situ 2 orang, tidak ditahu mana orangnya. Ya, kalau ditahu kan tidak usah diurus dia. Mau dibuang di tempat sampah terserah. Karena muslim tidak boleh mengurus jenazahnya orang kafir, tidak boleh. Ya. Ya, tidak boleh. Seandainya ketika meninggal Abu Thalib, ayahnya Ali, ya kan? Ketika meninggal, maka Ali bin Abi Thalib datang kepada Nabi SAW. Sesungguhnya orang itu sudah meninggal. Ya, bahasanya gitu, ya. Itu orang sudah mati, begitu bahasanya. Katanya Nabi, kalau ada yang ngurus jenazahnya biarkan orang lain ngurus, begitu. Tapi karena tidak ada yang mengurusnya, terpaksa Ali yang mengurusnya. Itu pun diurus begitu saja. Coba lihat yang meninggal di perang Badar, ya kan? Di Badar itu kan ada lubang, dikenal dengan lubang yang bernama Badar, ya. Di Badar itu ada lubang besar, iya. Itu orang-orang kafir pentolannya itu dilempar masuk ke dalam itu kayak binatang, dibuang saja, begitu saja. Jadi asalnya itu muslim yang meninggal, muslim yang mengurusnya. Orang kafir tidak boleh muslim yang melayat. Dia mau jadi bangkai terserah. Iya, makanya orang kafir itu tidak boleh juga dikubur di pekuburan kaum muslimin, tidak layak. Cuma sekarang ini kan ya belum ada saya lihat aturan untuk mengatur di beberapa tempat khusus muslim, khusus orang kafir, nggak ada, ya. Umum, yang mau masuk di situ yang sholat, penjahat, kafir, musyrik terserah. Padahal seharusnya dibedakan. Kenapa harus dibedakan? Karena ketika seorang masuk di pekuburan itu ada adabnya, kan? Apa adabnya? Yang paling pertama kita berdoa untuk seluruh kaum muslimin yang ada di dalam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dalam lafaz yang lain, ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat. Itu didoakan. Jadi yang cocok yang ada di kuburan itu muslim. Tidak boleh ada orang-orang kafir di dalamnya. Ada orang kafir, kuburannya dipisahkan. Baik. Jadi kalau bercampur muslim kafir meninggal di satu tempat, maka asalnya dimandikan saja, dikafani, disolatkan. Ya. Iya. Dan mereka dikuburkan dengan niat muslim. Adapun nanti bagaimana hasilnya, Allah Ta'ala yang lebih tahu. Kemudian tambahan yang kedua, siapa yang berudzur untuk dimandikan karena dia terbakar atau badannya rusak, patah-patah, pecah-pecah, susah dimandikan, ya. Terbakar badannya. Atau dia tamazzaq, badannya patah, terpisah-pisah badannya, patah-patah, atau remuk, badannya itu remuk, gepeng, seperti diinjak mungkin sama mobil itu mobil berat,
Hah? Mobil kubota itu ya. Ya tentu tidak bisa untuk mandikan kalau dia badannya remuk-remuk seperti itu, diinjak mobil truk besar, mobil kontainer. Nah, seperti ini susah dimandikan, atau tidak ada air sama sekali, walaupun ini sebenarnya tidak mungkin ya, jarang kalau di tempat kita. Nah, siapa yang punya udzur seperti ini susah dimandikan, maka cukup dikafani, tidak dimandikan, cukup langsung dikafani saja, tidak dimandikan, dan tidak pula diwudukan. Nah, mungkin nanti mewudukan dia, badannya remuk, dan tidak ditayamumkan. Jadi tidak dimandi, tidak diwudukan, tidak ditayamumkan, ya, dan tetap disolati. Dan masalah ini khilaf ya. Ya, sekali lagi masalah ini apa? Khilaf. Namun ini pendapat yang disebutkan pendapat yang lebih dekat pada kebenaran. Kemudian tambahan yang ketiga, mensolati sebagian anggota badan si mayit itu tetap syah. Misalnya dia dimakan binatang buas, buaya misalnya, yang tersisa itu separuh badan, yang dimakan itu perutnya ke bawah, perutnya, pahanya, kakinya semua dimakan buaya. Tersisa apa? Ya, bagian dadanya ke atas, tangannya satu lagi dimakan, tinggal satu tangannya, berarti tersisa sebagian badannya. Maka mensolati sisa badan seperti ini sah. Ini tetap disolatkan dengan sisa badannya. Itu saja yang dikafani, yang tersisa. Iya. Kalau yang tersisa cuma kakinya, atau tangannya, atau kepalanya, itu saja yang disolati, dan itu sah. Ya, ini jika ada udzur memang tidak bisa didapati sebagian anggota badan yang lain, iya kan? Kalau masih bisa didapati anggota badan yang lain, ya diambil. Kalau dia kecelakaan, terpisah, terbagi 3 dia, ya. Biasa orang ditabrak ya, terbagi 4. Ya, saya biasa lihat. Terlempar tangan, kaki, kepala, terpisah-pisah ini. Jadi kalau masih bisa dipungut, diambil lalu disatukan, dimasukkan dalam kafan, lalu disolati. Dan itu sah insyaallah. Iya. Kemudian ada tambahan yang keempat. Diperbolehkan laki-laki memandikan perempuan yang berumur 7 tahun ke bawah, dan diperbolehkan perempuan memandikan laki-laki yang berumur 7 tahun ke bawah. Maksudnya ini sebaliknya, walaupun berbeda aja jenis. Jadi perempuan boleh dia mandikan laki-laki, boleh, umur 7 tahun ke bawah. Laki-laki boleh memandikan perempuan, katakan boleh. Kalau perempuan itu umur 7 tahun ke bawah. Ini berdasarkan ijma' al-ulama, berdasarkan ijma' para ulama. Kemudian tambahan yang terakhir, yang kelima, wa idza mata rajulun bainan niswah ajanib. Apabila seorang lelaki meninggal di tengah-tengah perempuan yang bukan mahramnya. Laki-laki meninggal di tengah-tengah komunitas perempuan yang bukan mahramnya, atau sebaliknya, perempuan yang meninggal di tengah komunitas laki-laki. Tidak ada perempuan, sementara laki-laki situ tidak ada mahramnya. Maka ini berudzur untuk dimandikan, jangan dimandikan. Jelas ya? Ya, ini namanya udzur. Jadi kalau ada perempuan meninggal di kampung laki-laki, tidak ada perempuan di situ, laki-laki semua. Ya? Dan itu memungkinkan ya. Karena itu disebut para ulama. Ya. Maka tidak usah dimandikan. Ya. Tidak usah dimandikan. Kalau bisa dikafani saja. Kemudian disalatkan. Tidak usah dimandikan. Jadi tetap dia di atas pakaiannya. Karena itu udzur. Sama laki-laki ya, meninggal di kota perempuan semua di situ, enggak ada laki-laki.
Tidak usah dimandikan juga. Ya. Jelas ini? Ya, jadi dia dikafani, dikuburkan, dia dikafani, disolati dan dikuburkan tanpa dimandikan. Ya, selesai pembahasan memandikan jenazah. Ya. Pembahasan selanjutnya nanti akan kita bahas pada pembahasan mengkafani, ya. Jadi masalah memandikan tadi itu sudah ya, urutan-urutannya. Sisa apa? Prakteknya saja. Antum mau praktek, kalau ada ihwa yang meninggal atau orang meninggal, ikut di situ. Di situ praktek paling bagus. Lihat caranya. Oh, begini. Antum ikut 2-3 kali, antum sudah pintar itu. Yang penting satu saja, antum berani dan tidak jijik. Kalau antum masih ada rasa takut nanti berpindah setannya, tahu sama aja. Dan itu khurafat, ya. Orang sudah mati itu tidak bisa memberi mudarat. Meyakini memberi mudarat itu bisa merusak akidah, bisa masuk dalam bab kesyirikan. Ya, karena ada orang takut sekali sama orang mati, ya. Banyak yang suka nonton film sinetron itu. Takut sekali sama orang mati. Padahal takut berlebihan itu syirik. Baik, saya kira ini cukup. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal barakallahu fiikum.